Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini kita lanjutkan materi Java dan NetBeans. Kalau nggak salah masuk ke materi yang kelima. Bagi teman-teman yang memang belum mengikuti pembelajaran Java ini, silahkan buka YouTube channel saya, kemudian pilih playlist, pilih Java dan NetBeans ya, dasar gitu ya. Nah, kali ini kita buat program apa? Kita buat program untuk perpustakaan yang lebih dikhususkan penggunaan operator AND dan operator OR di bahasa pemrograman Java. Oke, udah penasaran? Sebelum itu jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya ya teman-teman, kemudian like videonya apabila videonya Anda sukai, kemudian share apabila video ini bermanfaat. Untuk mendapatkan updatean terbaru silahkan klik tombol lonceng yang ada di sebelah subscribe. Oke, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman, untuk program Java selanjutnya saya akan membuat program sederhana seperti ini teman-teman. Ada program perpustakaan, misalnya ada kode peminjam gitu ya, A001, nama peminjamnya misalnya Andi. Kita klik button proses, kemudian kode buku proses, kemudian nama pinjamnya misalnya 12 hari. Kita buat proses total gitu ya. Nanti penerapannya ada fungsi AND sama OR untuk materi kali ini. Teman-teman, seperti contoh program yang saya jelaskan di awal tadi, sekarang kita coba mulai membuat programnya dan kemudian mencoba menjalankan sebuah programnya. Nah, di sini saya memiliki catatan sedikit. Kita akan menekankan ke operator logika AND dan operator logika OR. Jadi AND ini, kalau teman-teman sudah yang belum mengetahui, operator AND ini digunakan apabila dia akan menampilkan hasilnya benar kalau kedua atau kondisi yang lainnya itu bernilai benar. Dan yang kedua adalah OR, itu apabila salah satu saja kondisinya benar, maka dia bernilai benar. Apa maksudnya? Di contoh programnya, saya akan membuat program sederhana ya, peminjaman buku ini soalnya baru saya buat. Di sini ada inputan, ada nama dan lama pinjam. Nah, di sini yang di kode peminjam ada status. Kalau kode peminjamnya A001, maka statusnya anggota dan seterusnya. Kalau kita biasa membuat text field, maka user mungkin ada kemungkinan untuk mengetik huruf A besar atau huruf A kecil. Nah, ini kita gunakan nanti fungsi OR. Dan kemudian kita menggunakan fungsi if else kembali, serta fungsi AND-nya itu berada di potongan gitu ya. Nanti saya akan bagikan rule yang ada di sini di deskripsi video. Oke, saya akan kirim linknya. Kemudian kita buka NetBeans-nya, masih melanjutkan materi Java dan pemrograman NetBeans. Teman-teman, untuk melihat materi-materi sebelumnya, buka YouTube channel saya, kemudian pilih playlist, kemudian jangan lupa pilih dasar pemrograman Java dan NetBeans. Itu materinya sudah sampai dengan materi 4. Nah, kali ini kita masuk ke materi yang ke-5. Oke, seperti biasa kita lanjutkan saja di project yang sebelumnya. Kemudian kita buat frame from-nya, JFrame from. Kemudian kita buat nama kelasnya program buku AND dan OR, misalnya gitulah, supaya gampang mencarinya nanti. Nah, ini projectnya biarkan di sini, location juga, package-nya juga biar gabung ke latihan 1, kemudian finish. Teman-teman, intermezzo aja, pastikan kondisi frame form-nya itu ada tanda panahnya ya. Kalau nggak ada tanda panahnya, dia nggak bakal bisa dijalankan atau di run file gitu ya. Nah, kita mulai lanjut. Saya akan lihat dulu. Nah, yang kita butuhkan di sini inputannya ada kode peminjam
status, kemudian nama. Jadi kalau misalnya kondisi rule-nya banyak, teman-teman bisa buat step by step saja ya. Jadi nggak usah langsung dibuat. Nah, yang pertama kita buat dulu kode peminjam, nama dan status. Ini dia, nama dan status. Oke, seperti biasa kita buat panel dulu. Kita buat panel, kita pilih swing container. Nah, ini untuk bagian saya akan buat 2 panel. Ini untuk nama dan kode serta status. Oke. Kemudian saya drag label. Kemudian text field gitu ya. Nah, jangan lupa copy paste saja ini. Jadi kalau sudah Anda edit, klik kanan edit text. Nanti tinggal dikopas aja untuk yang lainnya. Kode peminjam. Ini fontnya dibesarkan saja. Jangan lupa pilih properties. Kemudian fontnya kita besarkan. Misalnya 14. Atau biar dilayani lebih besar 18. Oke. Kemudian di text fields-nya kita ubah dulu juga 18. Oke, biar sama antara text field dan label. Oke ya. Nah, kemudian kita edit teksnya, kita kosongkan text field-nya. Kemudian kita ubah change variable name-nya. Change variable name-nya. Text field txt kode peminjam. Nah, kemudian kita butuh 2 lagi. Ini ya, kita cukup klik, tekan shift, copy, klik kanan Ctrl C, atau klik kanan copy, kemudian dipaste. Saya rasa teman-teman kalau untuk masalah copy paste sudah expert ya. Nah, yang kedua kita masukkan nama peminjam. Nama peminjam. Kemudian kita ubah menjadi change variabelnya txt nama saja. Oke. Kemudian kita paste lagi kalau masih bisa dipaste. Satu lagi untuk status. Teman-teman, ini rekomendasi saja atau pilihan saja sih sebenarnya. Kalau untuk nama label itu nggak, change variable name-nya nggak diganti, nggak apa-apa, karena label nggak terlalu banyak untuk dieksekusi. Tapi lebih baiknya kalian ganti juga change variable name-nya. Oke. Nah, kalau sudah, kita buat satu button untuk menjalankan programnya. Jadi mengeksekusi programnya boleh diletakkan di sini. Misalnya kita kasih nama proses. Oke. Kemudian klik kanan change variable name-nya btn proses. Oke. Nah, ini sudah satu. Kita buat untuk yang pertama. Yang kedua kita desain dulu deh. Kita desain dulu biar dapat gambarannya. Ada kode buku, kemudian judul buku, tarif. Kita tarik lagi panelnya. Kita tarik panelnya di sini. Ya, cukup segini saja, samain panel biasa. Oke. Nah, kita copy saja yang ini. Oke, kita letakkan di atas panel. Kita butuh kode buku. Klik kanan kode buku. Kode buku. Kemudian judul. Kita paste lagi judul buku. Judul buku, kita paste lagi tarif ya, kira-kira perpustakaannya ini berbayar, tarif buku per hari.
Ya kalau ada backsoundnya suara ayam, dinikmati aja ya teman-teman semua. Kemudian ada potongan, saya paste lagi, ada potongan. Oke, ini agak kejauhan. Potongan, dan terakhir ada total ya. Total. Oke, nah ini dia, kita ganti change variable name-nya semua. txt kode buku, txt judul buku, txt tarif, txt potongan, kemudian txt total. Itu ya. Nah, ini dia, ini dua. Oke. Saya geser. Nah, ini saya ikuti panelnya saja, jangan terlalu besar. Nah, segini. Oke, kemudian saya buat 3 button seperti biasa untuk memproses total. Proses total, btn, proses total. Kemudian selanjutnya hapus, btn hapus, kemudian button keluar. Nah, ini biasanya button kita sering sebut 3 musketeer ya, jadi pasti ada semua. Keluar, btn keluar. Oke. Nah, kebiasaan saya kalau misalnya saya mengerjakan program ini, saya akan coba dulu jalankan, jadi dia tampil nggak. Caranya klik kanan di run file atau shift F6 saja. Oke, sudah tampil di layar. Nah, sekarang kita mulai masuk pengkodingan sesuai dengan rule-nya tadi. Oh, ini saya lupa, ini total sama dengan tarif buku, lama pinjam dikali tarif buku dikurang potongan. Oke, nanti teman-teman bisa improve lagi gimana buat program peminjaman buku ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, sekarang kita coba selesaikan yang table yang pertama. Kalau kode peminjamnya A001 maka anggota, dan seterusnya. Dan kita kebetulan menggunakan text field ya. Kalau combo box otomatis sudah kepilih langsung. Tapi kalau text field, orang bisa mengklik usernya, kodenya A01 seperti ini, huruf besar, atau juga memungkinkan untuk A001 seperti ini. Jadi sebagai seorang programmer kita harus prepare user ketiknya apa. Oke. Nah, silahkan klik 2 kali button proses atau klik kanan event action perform. Ingat-ingat lagi fungsi if-nya. Yang pertama kita akan deklarasikan variabel dulu, gitu ya. Yang pertama adalah string untuk variabel kode. Oke, kemudian kita butuh status dan nama ya. Semuanya string. Status dan nama. Oke, ini kode buku biar nggak tertukar nanti. Oke, kode buku, kontrol spasi saja kalau kita sudah buat variabelnya string
value of gitu. Nah, kode buku ada di txt kode buku titik get text. Kontrol spasi get text. Jadi kita ambil kode bukunya. Oke. Nah, yang kita ambil cuma satu, berarti langsung kita masukin fungsi if-nya aja. If kode buku titik equals A001. Oke. Nah, ini saya belum gunakan fungsi OR-nya dulu. Saya sebagai contoh dulu. Nanti perbedaannya ya. Saya buat dua if else-nya saja. Kode buku status sama dengan anggota. Ya, teman-teman lihat di sini kalau A01 ininya anggota. Oke, saya langsung else kan saja dulu. Kalau bukan A01, misalnya tidak terdaftar. Oke, di sini kita buatkan dulu untuk meletakkan teksnya. Oke, kontrol spasi txt status titik set text plus status kutip 2 gini aja ya. Kita coba ini dulu, string status. Oke, kita coba run file. Nah, saya ketikkan A001, kemudian saya proses, tidak terdaftar. Teman-teman, ini maaf, ini salah. Ini ada bukan kode buku tapi txt kode peminjam ya. Txt kode peminjam. Ini salah. Nah, kita coba. Saya sudah memasukkan dua fungsi if else. Saya coba run. Satu, kondisinya user memang ngetik A001-nya A-nya huruf besar, benar. Tapi ada satu lagi user yang ngetik A001. Nah, dia akan berubah jadi tidak terdaftar. Oke, nah kita lanjutkan. Untuk kode peminjaman ini, biar user mau ngetik huruf besar atau huruf kecil itu nggak masalah. Terkecuali memang dia ngetiknya huruf angka 0 menjadi huruf O, itu sangat jauh sekali. Nah, kemudian karena kita disuruh milih salah satu pilihan benar, maka menggunakan fungsi OR. Fungsi OR kalau di Java itu menggunakan tanda garis lurus. Di keyboard itu lihat aja, tekan shift, itu ada garis lurus, ini OR. Oke, kita coba lagi. Nah, setelahnya kita buat kode buku titik equals. Kita buat di sini huruf A kecil A001. Maka keterangannya anggota. Oke, jika tidak, kita buat if lagi. Kita copy aja ya ini ya. Kita copy sampai sini. Atau sampai sini saja. Kita copy 3 line. Untuk kode kedua, B002. Ya kan? B002 bukan anggota. Ini B002 bukan anggota. Oke, else kita enter lagi, kita if kan lagi C003 huruf kecilnya C, maka keterangannya staff. Kita enter lagi if kode D004, sekali lagi boleh di enter, yang penting teman-teman tahu, atau di copy paste, yang penting teman-teman tahu ya cara kerjanya. Jangan cuma pintar copy paste tapi harus paham. D004, maka keterangannya dosen, statusnya
kemudian kita letakkan lagi di else-nya. Kode yang terakhir itu tamu E005. E005. E kecil 005. Keterangannya tamu. Oke, untuk yang statusnya tidak ditemui itu tidak terdaftar. Kemudian perhatikan ini, kalau saya klik dia berwarna kuning, ini punyanya if. Jadi kalau kita mau meletakkan tampilannya itu harus di luar kurung kurawal dan tutup kurung kurawal si if-nya. Jadi kita letakkan di sini. Oke. Kita coba dulu, kita run file. Kita coba trial errornya ya, A001. Anggota betul, A kecil. Tetap anggota, B002. Bukan anggota, B besar. Oke, sudah jalan fungsi OR kita. Nah, kemudian kita lanjut ke yang di sini. Ke fungsi yang kedua, yaitu kita ingin menampilkan kode buku. Kalau tampil kode buku, judul buku, dan tarif pinjam. Ini nggak menggunakan fungsi OR atau AND. Ini menggunakan fungsi if biasa, gitu ya. Nah, karena dia angkanya satu-satu, angka semua, kita bisa tampilkan dulu fungsinya. Dan teman-teman, ini kurang untuk button prosesnya. Kita buat satu lagi, kita tambahkan satu lagi button prosesnya untuk menampilkan kode buku dan judul buku. Gitu aja ya. Ini dasar sekali, nanti kita bisa akalin sebenarnya pakai combo box. PTN proses buku. Oke, kalau sudah kita masukin codingnya, kode yang tampil judul dan tarif. Oke, klik kanan event action perform. Sorry, ini kode peminjam ya. Nah, kemudian oh, ini salah semua. Ini kode peminjam, teman-teman. Biar nggak bingung nanti. Di paste aja, di copy paste. Oke, kita masuk kembali ke button proses kode buku. Kita mau menampilkan 1 dan 2, berarti kita buat 3 variabel, kode buku, judul, dan tarif. Oke, string kode buku sama judul buku. Tarifnya kita buat aja double tarif. Oke, kita buat fungsi if-nya. Tapi kita get dulu kode bukunya. Kode buku sama dengan string value of txt kode buku titik get text. Ya. Nah, baru kita gunakan fungsi if else-nya. Oke, if jika kode buku sama dengan 1111, karena dia tipe datanya, ini kita buat kode bukunya jangan string ya, kita buat aja int karena dia int ya. Kode buku sama dengan 111, berarti ini kita ubah dulu integer parse int. Oke, ini kita hapus saja. Oke ya. Maka judul bukunya bahasa pemrograman. Di sini ada 2, berarti maka judul buku sama dengan bahasa pemrograman. Titik koma,
tarifnya 20.000. Tarif 20.000. Karena di double kita nggak menggunakan tanda kutip 2 ya. Kemudian di else, nah kita tinggal copy saja kalau sudah benar ini. Kita copy, kita paste yang kedua, yaitu 222. Keterangannya database 10.000. Database 10.000. Kemudian yang ketiga 3333 itu 12.000 manajemen proyek. Rp15.000. Jika sudah tarif 15.000, kemudian kita paste lagi untuk yang kode buku 444. 4444, judul bukunya kecerdasan buatan. Tarifnya 15.000. Kemudian kita copy lagi untuk kode yang kelima, 555. Judul bukunya Framework Laravel. Tarifnya 16.000. Dan yang terakhir, else yang terakhir kita masukin aja untuk judul bukunya tidak ada, koma, kemudian tarifnya 0. Kenapa harus kita masukkan 0? Karena tipe datanya double. Kemudian di luar kurung kurawal ini baru kita letakkan untuk tampilan judul buku dan tarifnya, yaitu txt judul buku titik set text kutip 2 plus txt tarif titik set text plus tarif. Nah ini dia. Oke, kita coba dulu, kita coba run file karena tidak ada error. Kode buku 1111. Oke, bahasa pemrograman 20.000. Kita coba 222 10.000. Database. Oke, sudah benar logikanya. Kemudian baru kita masuk ke proses totalnya gitu ya. Nah, kalau proses total ini dia akan mendapat potongan terlebih dahulu gitu ya. Untuk mendapat potongan berarti kita harus ambil tarif bukunya. Kemudian kita kalikan dengan ini belum ada lama pinjaman ya. Oke, saya scroll, kita geser aja potongan. Kita paste untuk lama pinjamnya. Kita klik lama pinjam. Oke, txt lama pinjam. Oke, kita klik 2 kali di proses total. Nah, kita akan ambil inputan lama pinjam dan juga tarif pinjam buku. Berarti kita buat variabel di sini double tarif, kemudian
lama pinjam kita buat INT aja. INT lama pinjam. Kemudian kita butuh apa lagi? Status. Ini total ya. Kita butuh status, string status. Jangan lupa titik komanya. Lama pinjam status nih ya, lama pinjam status potongan. Kita buat potongannya pakai double aja. Oke, yang pertama kita akan get adalah nilai statusnya, string status dulu. Status sama dengan, karena di tipe datanya string, kita panggil menggunakan string value of untuk getnya. Txt status titik get tag. Oke, apalagi yang kita ambil lama pinjamnya, lama pinjam, karena tipe datanya integer kita panggil integer parse int, integer parse int. Txt lama pinjam titik get tag. Oke, lama pinjam sudah, status sudah, potongan kita akan tampilkan. Oke, nah ini akan kita proses dulu dengan menggunakan fungsi if gitu ya. Ini ya, fungsi if-nya saya buat hanya 3 saja, 2 if dan sisanya else. Jika lama pinjam lebih besar dari 10 gitu ya, if lama pinjam lebih besar sama dengan 10 hari, kita buat begini, maka oh di sini kita buat operator dan seperti operator or tadi ya, gitu ya. Itu kita buat dan status titik equals sama dengan anggota. Ini huruf besar huruf kecilnya harus sesuai ya. Anggota ini kurungnya jangan sampai salah ya. Dan jadi kedua-duanya kondisinya harus terpenuhi, maka akan dapat potongan 10%, potongan 10% dikalikan dengan harga. Oh, kita belum deklarasin harganya. Kita cek dulu tarif, tarif. Ini udah ada. Kalikan dengan tarif. Itu ya, kita tarifnya kita get juga karena kita akan ambil tarif. Tarif karena tipe dapatannya double, kita buat ini double, parse double, txt tarif ya. Jika lama pinjam dan lama pinjam lebih besar sama dengan 10 dan status
equals sama dengan anggota, maka potongan sama dengan 0,1 ya, 0,1 dikalikan dengan tarif, gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisanya. Kemudian jika tidak, kita buat yang if yang kedua, kita copy aja. Oke. Lebih besar dari 10 tapi statusnya dosen ya. Statusnya dosen. Maka potongannya 0,2. 20% ya. Jika tidak, potongannya sama dengan 0. Oke, kita baru tampilin potongannya. TXT potongan titik set text potongan. Oke. Nah, kemudian selain di potongan kita langsung cari totalnya. Oke. Total sama dengan lama pinjam dikalikan dengan tarif buku kali tarif buku dikurang potongan, koma. Ini boleh dipakai, boleh juga enggak. Ini ada ini ada ya potongan. Baru kita tampilkan txt totalnya. Txt total titik set text kutip 2 plus total. Oke, kita coba programnya. Kita coba trial errornya. Bila peminjaman A01, nama peminjamnya Robi, statusnya anggota, kode bukunya 1111, bahasa pemrograman, lama pinjamnya 11 hari. Kita proses total ya. Dia kalau terpenuhi kalau misalnya di anggota, tapi kalau misalnya statusnya di sini E001, ini kita proses total, dia nggak dapat diskon, berarti logiknya udah bener gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita tinggal buat untuk hapus dan keluar. Kita buat dulu yang keluar. Masih ingat menggunakan sistem titik exit 0. Nah, kemudian kita buat satu lagi hapus. Nah, semua text field kita hapus dari txt kode peminjam titik set text gitu ya. Kutip 2 aja, kita copy aja. Ini ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kode peminjam, txt nama, txt status. Teman-teman lihat yang variable name-nya masing-masing ya. Kemudian kode buku, judul buku, kemudian tarif, kemudian lama, kemudian potongan, kemudian total. Oke, kalau mau di request fokus, masih ingat txt kita taruh di kode peminjam aja, titik request terus spasi request fokus. Oke. Nah, kita uji coba lagi programnya. Kode peminjam A001, nama Robi,
It's Robi. Kita proses anggota, kode buku 222, proses nama pinjam 14 hari, proses total. Kita hapus, keluar. Oke, beres ya untuk penentuan peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan atau penerapan operator AND dan OR. Gitu ya. Semoga teman-teman mengerti. Kalau nggak mengerti silahkan didiskusikan di kolom komentar. Dan rule ini saya akan sisipkan di link deskripsi video ya, biar teman-teman mudah untuk mencari acuannya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, khususnya untuk pembelajaran Java dan NetBeans. Kita ketemu lain di lain hari. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.